Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress agency untuk enterprise. Beberapa hari yang lalu ada salah satu teman saya yang tanya ya, minta diajarin untuk bikin inventory ya, dengan menggunakan PHP dan MySQL ya. Pada intinya bikin aplikasi sederhana berbasis web untuk inventory. Jadi dia punya semacam toko, sebenarnya bukan toko ya, dia itu supplier untuk ke supermarket gitu kalau nggak salah ya. Dan ya biasanya dia pakai inventory-nya pakai masih manual kalau nggak salah pakai Excel gitu ya. Dan ada keinginan untuk bikin sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan PHP dan MySQL. Cuman memang dia nggak bisa coding ya, jadi kendalanya di situ. Ya sebenarnya solusinya sih mudah ya, tinggal hire aja orang yang bisa coding ya, dari developer untuk bikinin aplikasi sesuai dengan yang keinginannya kita ya. Apalagi kalau punya bisnis sendiri, tentunya itu adalah sebuah investasi yang walaupun mungkin nggak murah, tapi saya yakin itu akan berguna bagi bisnisnya gitu ya. Tapi ya setiap bisnis pasti punya prioritas diri sendiri ya. Dan ini mungkin sesuatu yang asik ya untuk membuat sesuatu sistem aplikasi atau sistem inventory yang sederhana dengan menggunakan WordPress yang sebenarnya adalah CMS untuk blogging ya atau untuk bikin website. Oke, kita mulai aja. Di WordPress sendiri itu sebenarnya ada beberapa jenis data ya, yang bisa kita pakai untuk bikin sebuah aplikasi apapun yang kita mau ya. Em, yang pertama adalah post type atau content type ya, lebih tepatnya disebut post type sih. Yang kedua adalah post meta. Yang ketiga adalah taksonomi ya. Nah, untuk menjelaskan dengan lebih mudah ya, ini adalah WordPress ya, fresh install WordPress. Di sini kita bisa lihat ada post, media, pages, comments, dan lain sebagainya ya, ada di sini ya. Yang disebut dengan post type itu adalah ini ya, ada tiga post type utama di WordPress yang kelihatan ya. Yang pertama itu adalah post, atau bisa juga disebut artikel atau post ya, postingan gitu ya. Jadi kalau kita mau posting sesuatu di WordPress, utamanya adalah menggunakan ini post. Media adalah untuk yang menyimpan file-file gambar dan lain sebagainya ya. Bisa video, bisa juga file PDF dan lain sebagainya. Ini menggunakan post type juga. Dan yang ketiga adalah pages. Pages ini halaman ya, halaman-halaman website ya. Bisa untuk halaman contact us, bisa untuk halaman homepage-nya juga ya. Jadi ada tiga buah konten utama yang ada di WordPress yang disebut dengan post type tadi. Yang kedua tadi saya bilang adalah post meta. Di post meta itu adalah sebuah data tambahan yang bisa kita tambahkan ke post ya, ke sebuah postingan gitu ya. Saya akan bikin ya di sini, kalau kita cek di sini ya, di atas sini, preference, dan kita cek panel yang ada di sini ya, akan ada additional yang disebut dengan custom fields ya. Ini adalah post meta. Enable and reload. Kita akan coba lihat aja post metanya seperti apa. Di post meta bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah sebuah data dengan sistem key, name, dan value ya. Jadi misalnya kita bisa tambahkan data nama, value-nya David. Kita tambahkan add custom field, gender, male itu misalnya. Kita tambahkan custom field gitu ya. Dan kita publish, ini sebenarnya datanya ini tersimpan di post tersebut yang ada di sini ya. Oke, kita akan hapus saja ini biar nggak membingungkan. Nah, jadi post meta itu adalah data yang bisa kita tambahkan ke post type ya. Intinya sih seperti itu, dan data ini berupa name and value atau key and value ya. Jadi datanya berupa sebuah pair ya, datanya tentang apa dan isi dari data itu apa ya. Jadi ada kolomnya seperti ini. Nah, jenis data yang ketiga di WordPress itu adalah taksonomi ya. Dan di sini taksonomi itu digunakan WordPress di beberapa hal ya. Contoh taksonomi itu adalah ini ya, kategori dan teks. Ini adalah taksonomi yang default di WordPress ya. Jadi taksonomi itu sebenarnya mirip dengan post meta, tapi sangat berbeda ya. Jadi sama-sama sesuatu yang kita bisa tambahkan ke post type ya. Misalnya kalau post meta tadi
di setiap individual itu kita bisa tambahkan metadata di situ ya, yang disebut dengan post meta. Kalau taksonomi itu adalah sebuah cara untuk mengkategorikan post tersebut ya. Jadi bisa dibilang untuk membuat satu buah grup dari uh, beberapa entry dari halaman misalnya, atau beberapa entry dari artikel gitu ya, jadi satu. Nah, kalau di postnya itu sendiri, kalau misalnya kategori dan teks di sini itu bisa di set di ini ya, di sebelah kanan sini ya. Ini adalah kita bisa pilih kategorinya apa, atau teksnya apa gitu ya. Ya, mungkin untuk recap ya sedikit ya. Jadi di WordPress itu ada yang disebut dengan post type. Ya, di sini ya, di WordPress itu ada postingan ya, post, ada page atau halaman ya, dan juga ada media. Dan di setiap post yang kita bikin itu kita bisa menambahkan yang disebut dengan post meta atau metadata ya, post metadata gitu ya. Nah, di mana kita bisa cukup fleksibel ya, kita bisa tambahkan data apa aja yang kita mau di situ. Dan yang ketiga adalah content type-nya itu adalah taksonomi ya. Nah, di sini adalah sebuah content type untuk mengklasifikasikan post type ya. Jadi yang utama di sini adalah post type ini ya. Nah, semoga cukup bisa dimengerti. Nah, tapi ya di sini ya enaknya di WordPress itu kita itu bisa bikin post type kita sendiri, dan kita bisa menentukan post metanya kita yang kita mau, dan juga kita juga bisa bikin taksonomi sendiri ya. Jadi mungkin ini beberapa contoh aja ya, aplikasi dari post type custom content type yang ada di WordPress. Oke, kita akan bikin beberapa contoh ya, implementasi dari custom content type yang ada di WordPress. Misalnya kita mau bikin sebuah restoran, terus kita mau menambahkan menu di situ ya, menu makanan yang ada di situ, kita bisa menggunakan custom content type yang ada di WordPress, custom content type API yang ada di WordPress. Misalnya contoh post type-nya seperti yang saya bahas tadi ya. Post type-nya di sini mungkin adalah makanan ya, makanan atau food ya. Terus di sini mungkin post metanya mungkin bisa kita cukup fleksibel di sini, misalnya harga. Mungkin ya terserah ya, setiap makanan mungkin harganya berbeda-beda ya. Bisa ada yang 10.000 gitu ya, ada yang 20.000, ada yang 100.000 dan lain sebagainya. Mungkin post meta lain yang bisa kita pakai itu pedas atau tidak gitu ya. Terus dan lain sebagainya ya. Di sini kita juga bisa menggunakan taksonomi misalnya. Taksonomi, seperti saya bilang tadi, gunanya adalah untuk mengklasifikasikan post itu, membuat sebuah grup gitu ya. Kalau tadi di artikel itu ada dua, yang defaultnya di WordPress, kategori dan teks. Di sini kita bisa bikin misalnya untuk food, kita bisa bikin taksonomi yang disebut mungkin food type gitu ya. Ini contoh aja, ngarang gitu ya. Dan di setiap food type kita bisa bikin term istilahnya. Term itu adalah entry dari taksonomi tersebut. Mungkin dari food type-nya mungkin appetizer gitu ya. Terus misalnya main course gitu. Atau today special. Dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin kalau untuk tadi lihat lagi ya, untuk food type-nya ini mungkin sama dengan kategori, dan di sini kita bisa bikin banyak kategori gitu ya di sini. Jadi ini mungkin sebuah contoh untuk misalnya menu makanan di website untuk restoran misalnya. Kalau kita mau bikin lagi database yang lainnya, kita bisa menggunakan hanya dengan 3 jenis konten yang ada di WordPress ini, kita bisa sangat fleksibel sekali. Misalnya kita bikin apa ya, database untuk handphone misalnya ya, spek handphone kayak GSM Arena misalnya. Kita juga bisa bikin sesuatu yang seperti itu, misalnya post type-nya, saya singkat aja ya, misalnya HP gitu ya. HP. Terus post metanya di sini mungkin berbagai macam ya, mungkin prosesornya apa, terus RAM-nya berapa gitu ya.
layarnya apa, tipenya, dan lain sebagainya. Terus mungkin untuk taksonomi ya, kita bisa bikin mungkin brand ya, brandnya apa, dan mungkin Samsung atau dan lain sebagainya. Kita bisa bikin seperti itu. Jadi dengan sistem post tab yang seperti ini, itu kita bisa bikin konten tab apapun ya. Jadi ya ada banyak sekali konten yang bisa kita buat di WordPress ya. Kita sebagai contoh kalau kita mau bikin inventory yang tadi ya teman saya tanyakan ya, mungkin post type-nya itu adalah mungkin produk ya. Terus post metanya mungkin stok, jumlah stok, terus mungkin harga, dan lain sebagainya. Taksonominya sebenarnya nggak perlu ya mungkin ya, tergantung dari tiap produknya itu mungkin bisa diklasifikasikan kalau memang dibutuhkan, tapi kalau nggak dibutuhkan nggak perlu juga. Mungkin bisa dibikin misalnya produk kategori, terus ini mungkin kategorinya makanan atau produk pakaian gitu ya, dan lain sebagainya. Kita juga bisa bikin taksonomi untuk klasifikasian produk tersebut mungkin disuplai ke customer siapa saja, mungkin supermarket apa aja gitu juga bisa. Jadi kita akan coba bikin ini dengan menggunakan kode yang minimal atau mungkin kalau bisa tanpa kode ya. Saya juga belum pernah coba karena saya bisa pakai kode sih ya. Jadi ya di sini kita akan bikin aja ya. Kalau di WordPress itu ada banyak sekali plugin yang bisa kita pakai ya. Di sini kita akan coba untuk pakai plugin yang disebut dengan Custom Post Type UI. Custom Post Type UI itu gunanya adalah untuk membuat custom post type tanpa kode ya. Jadi di WordPress tadi saya bilang ada post type yang disebut post type, yaitu post, media, pages, dan lain sebagainya. Dari WordPress kita bisa bikin post type baru di WordPress dengan yang namanya custom post type. Ini kita lihat, ini ya, ada menunya baru di sini, CPT UI, dan kita bisa bikin misalnya, bagian ini ya tadi ya, susah jelek banget ya ini ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Mungkin produk gitu ya, produk, produk singular level, produk, add post type. Dan ya, dan hanya begini saja kita sudah bisa lihat ya, di sini ada post type baru yang muncul di sini yang disebut dengan produk. Jadi sangat mudah sekali. Kalau kita mau edit ya post type-nya, mungkin kita mau ganti ikonnya, semoga ada opsinya di sini. Ini kita bisa edit label yang ada di WordPress ya. Jadi setiap post type kita bisa mengedit labelnya sendiri-sendiri. Ini ada banyak sekali opsi-opsi yang ada ya di internal, jadi bisa dipelajari sendiri. Tiap anu berbeda ya, tiap post type kegunaannya pasti berbeda-beda. Show interest kita akan false-kan aja biar nanti bisa jadi classic editor. Ikonnya full URL icon, choose image icon. Oh, ini kalau ikonnya kita akan coba pakai ikon dari dash ikon yang ada di sini ya, produk. Kok kabarnya kayak gitu ya? Pencet. Card ya, shopping cart gini ya kayak dash icon card. Kita copy, kita tambahkan di sini. Editornya kita rubah. Oke, kita akan simpan dulu deh ya biar kita bisa lihatnya. Seperti kita lihat ya, ikonnya sudah berubah ya dengan mudah sekali. Nah, kalau kita tambahkan produk baru, misalnya produk bisa apa aja ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini menggunakan tampilan Classic Editor karena tadi saya deactivate untuk REST API-nya. Karena untuk UI yang baru di WordPress itu menggunakan REST API harus diaktifkan ya. Nah, di sini kita bisa nama produk,
Misalnya, kita pakai nama apa ya, yang gampang ya. Saya barusan beli handphone, jadi kita pakai um, Samsung M62 misalnya. Kita coba publish ya. Ini ada layout segala macam, ini dari tema sih ya ini. Jadi ya kita hilangkan aja kalau karena itu sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Nah, kita bisa melihat ini ada feature image sudah dan ada konten yang bisa digunakan bisa kayak deskripsi dari tema. Tapi kita nggak akan pakai ini ya karena biar lebih simpelnya aja. Kalau kita edit post tag-nya tadi, ada beberapa fitur yang bisa kita nonaktifkan. Misalnya konten editor ya, editornya kita hapus, kita simpan, maka editornya akan hilang ya, dan nggak akan ada apa-apa di sini. Nah, jadi ini misalnya adalah seperti yang kita coba tadi ya, misalnya sebuah barang, di sini mungkin kita akan tambahkan post metanya di sini. Kalau kita klik di sini ya, kalau yang standarnya itu ada custom field, kita bisa tambahkan di sini. Custom field. Custom field. Nah, kita aktifkan custom field, kita simpan. Nah, ini ada custom field. Kita bisa menambahkan, kan ada custom field yang kita bukan buat tadi ya, buat tes ya. Kita bisa add new misalnya price, misalnya harga, itu harganya kemarin saya beli 4,8 ya, juta kalau nggak salah. Tambahkan, mungkin stok, itu masih ada 53 misalnya. Tambahkan di sini, dan kita update. Nah, kita bisa bikin sesuatu yang simple seperti ini ya. Terus kalau kita mau menambahkan produk yang lainnya, misalnya apa ya? Hmm, selain barang elektronik itu mungkin topi, topi Spider-Man misalnya. Kita tak pilih harganya mungkin 50.000. Terus kita tambahkan stoknya, mungkin stoknya masih tinggal 12 biji, satu lusin gitu ya. Kita publish di sini. Nah, kalau kita lihat di produknya akan ada entry seperti ini. Jadi kita dengan mudah bisa membuat hal yang seperti ini ya di WordPress. Tapi saya tahu ini adalah sesuatu yang mungkin ribet ya, karena di sini kita harus tulis namanya atau milih namanya setiap saat dan kalau kita punya lebih dari satu post type itu akan membingungkan karena semua jadi satu list di sini. Sebagai solusinya kita itu bisa bikin untuk post metanya yang ada di sini ya. Kita bisa menggunakan plugin yang disebut sebagai ini ya. Ada banyak plugin untuk ini sebenarnya. Yang biasa saya pakai yang adalah ACF ini ya, Advanced Custom Field. Saya punya yang Pro, jadi saya sarankan tuh pakai yang Pro sih sebetulnya karena lebih banyak fiturnya, tapi yang free pun sudah cukup banyak sih ya. Dengan Advanced Custom Field, kita tuh bisa bikin field sendiri dengan meta box custom ya di sini ya. Misalnya, ini akan ada menu baru ya, custom field di sini. Kita akan bikin, oh ini kita trash saja karena ini saya bikin untuk gereja kemarin. Kita hapus dulu. Nah, kita akan bikin fields group yang disebut data, produk data gitu ya. Produk data. Nah, di sini kita bisa menambahkan field baru misalnya price. Dan kita bisa pilih ya, input yang kita mau apa. Kalau tadi ya, ini kan nggak ada inputnya, nggak jelas ya. Cuman text area, jadi kita fleksibel mau kita isi apa. Tapi dengan Advanced Custom Field, kita bisa menentukan field yang kita mau. Jadi ketika UI-nya itu bisa kita bikin sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini adalah field type-nya kita bikin bukan pakai teks, tapi pakai number. Untuk memastikan kalau kita mau ngedit harga misalnya, kita nggak salah untuk nulis pakai huruf misalnya. Tapi harus dalam format angka. Mau dibuat required juga bisa, jadi kalau kosong itu nggak bisa di-save gitu ya.
harus diisi, wajib untuk diisi, dan kita juga bisa tambahkan logic misalnya minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan lain sebagainya. Di sini juga ada UI yang saya suka pakai, itu adalah prepend. Appears before the input. Kita tulis mungkin pakai rupiah ya, biar nggak bingung. RP titik gitu ya. Dan ini location-nya kita tambahkan di produk. Oke, kita tambahkan field lagi, satu lagi sekalian yang tadi kita buat, yaitu adalah stok ya. Jumlah stok. Field name-nya tadi, name-nya, jadi ini adalah nantian jadi labelnya, tapi field name-nya akan disimpan di data yang ada di sini ya. Dan ini stok ini juga pakai number juga, dan kita akan simpan. Publish. Nah, kalau kita edit produknya lagi, kita misalnya topi Spiderman ini ya, kita refresh, maka akan muncul, nah di produk data ya ada di sini. Berarti kita lihat ya, di sini kita bisa mengisi data yang ada di sini dengan jauh lebih mudah ya, dengan adanya ini ya, field yang kita buat. Dan ini cukup fleksibel ya, kalau kita pakai Advanced Custom Field ini, kita bisa bikin field berbagai macam jenis. Misalnya ini ada number, ada text area, ada range ya, dari sekian sampai sekian gitu ya. Email, URL, password, dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga gambar, checkbox, dan banyak hal ya. Bahkan Google Maps juga kita bisa tambahkan di situ. Nah, ini ada beberapa yang pro only ya di sini ya. Gallery misalnya itu pro only, terus ini ada repeater, flexible content, dan lain sebagainya itu pro only. Tapi secara umum kita bisa menambahkan banyak sekali field yang sangat-sangat berguna ya, dengan plugin yang versi gratisnya aja. Nah, kalau kita lihat di halaman produk ini ya, ada di si WordPress ini ya, list dari produk yang ada, ini kurang berguna ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini ada judul, dan kita bisa mengedit judul tersebut dan lain sebagainya, tapi di sini ada tanggal, dan cuma informasi ini aja yang ada di sini ya. Kalau kita lihat di post, itu informasinya sedikit berbeda ya. Ada author, ada kategori, ada teks, dan lain sebagainya, ada komentar, dan lain sebagainya. Jadi di sini pun bisa kita extend di WordPress. Kita bisa melakukan dengan kode, atau kita juga bisa menggunakan plugin juga. Di sini saya barusan search ya, plugin yang cukup bagus di sini adalah admin column ya. Penggunanya cukup banyak dan trafficnya juga cukup baik ya. Kalau kita lihat di sini, kita aktifkan aja plugin tersebut. Ini pluginnya gratis dan juga ada versi pro-nya. Kita klik di sini ada settingnya, atau kita bisa langsung ke menu settings dan admin columns di sini. Dan di sini kita bisa mengedit kolom yang ada di apapun ya di WordPress ya, ada di post, ada di pages, dan juga di custom post type. Nah, di sini kita akan lihat, kita coba edit kolom yang ada di produk. Karena kita nggak butuh tanggal, di sini kita akan hapus saja tanggalnya, karena ini yang default ada di WordPress ya. Kita tambahkan kolom, saya juga belum pernah coba ini ya. Kita akan coba sama-sama. Di sini ada Advanced Custom Field. Oh, ini khusus untuk yang pro ya. Kita pakai custom field aja mestinya oke sih ya, karena ini cukup simple pemakaiannya. Kita labelnya, fieldnya ada beberapa ya. Price, bahkan ini bisa buat inline editing segala ya, versi pro-nya ya. Cukup keren juga mestinya. Display option before, kalau price kasih RP ya. Tambah kolom lagi, custom field lagi, tadi yang belum stok ya. Stok, oke, kita save. Dan kita lihat lagi di produknya ini ya, apakah terupdate. Oh ya, bisa kita lihat di sini, jadi sekarang kita punya table yang cukup keren ya. Dan kita bisa edit di sini. Tentunya kita bisa mengedit harga dan stok yang ada di sini ya.
Oke, sekarang kita coba tambahkan taksonomi ya, sehingga ini jadi lebih berguna lagi. Kalau nggak salah, kita bisa pakai CPT UI untuk tambahan taksonomi juga. Add edit taxonomies. Di sini ada menunya, kita akan bikin namanya produk kategori ya. Pluralnya, kita bikin namanya produk group aja deh ya, biar nggak bingung dengan post kategori, karena biar biar lebih simpel aja. Kita pluralnya kita kasih nama groups dan singularnya group ya. Dan di sini kita bisa diattachkan ke post tab yang kita mau, yaitu di sini adalah di produk ya. Kita tambahkan taksonomi di situ. Nah, kalau kita lihat di produk, kan ada satu lagi baru ya, yang disebut dengan grup yang ada di sini ya. Kalau kita edit, akan ada grup di sini. Oke, ini kayaknya grupnya masih sistem seperti ini ya. Ini mirip dengan teks, jadi ini tidak hierarchical, jadi bentuknya nggak checkbox, tapi bentuknya pakai koma habis ya. Jadi grupnya apa? Dan di sini mungkin topik sebenarnya kita pakai grupnya pakaian gitu ya, pakaian. Dan kita tambahkan di sini update dengan yang satunya lagi Samsung, kita mungkin edit ya, quick edit aja. Oh, nggak bisa ya. Oh, tadi belum di refresh. Oh ya, nggak muncul ya. Kita edit dulu. Grupnya mungkin elektronik atau phone gitu ya. Nah, kita update di sini. Nah, kalau kita lihat di post itu kan di sini juga ada kategori dan teks ya. Ini nggak muncul di sini. Kita akan coba edit dengan menggunakan tadi ya settings admin column pakai plugin ya. Kita coba tambahkan. Semoga bisa di sini. Type-nya custom nggak ada ternyata ya. Feature image sebentar. Taksonomi ya ada. Taksonomi dan di sini kita labelnya diganti tadi apa ya, grup taksonominya grup ya. Update, dan kalau kita lihat di sini di produk ya akan muncul ini ya, grupnya pakaian, font dan lain sebagainya. Jadi ini sudah jadi table yang cukup berguna ya untuk bikin stok dan untuk bikin banyak data ya, bikin database seperti ini. Nah, cukup menarik kan ya. Dan ini kita pakai tiga-tiganya tadi ya, custom post tab kita pakai produk, untuk post petanya kita pakai price dan untuk stok, dan untuk juga pakai grup pakaian di sini ya. Kita juga bisa tambahkan gambar kalau mau ya, tambahkan foto dan lain sebagainya. Di sini salah satu concern dari teman saya itu adalah bloat ya. Jadi dia nggak mau beli aplikasi yang sudah jadi karena ada banyak fitur yang nggak dipakai sama dia. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada post, ada media, ada pages. Ini kan WordPress ya, WordPress kan aplikasi website. Jadi kita bisa install ini di komputernya kita aja dengan menggunakan aplikasi misalnya SAM dan Docker dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pakai Windows paling mudah menurut saya itu pakai SAM di sini ya. Ya, kita tinggal install aja dan kita bisa install WordPress di komputernya kita. Jadi nggak perlu beli server atau sewa hosting ya. Dan itu bisa kita pakai secara internal ya di komputernya kita untuk bikin database. Nah, di sini ada plugin juga yang disebut dengan admin menu editor. Kita bisa mengedit menu yang ada di WordPress yang ada di sini. Sebelah kiri kita akan hidden aja semuanya, sehingga jadi lebih clean ya. Kalau kita memang gunanya adalah untuk entry produk aja atau entry data yang kita mau ya di komputernya kita aja, nggak perlu di website. Settings admin columns. Nah, di sini admin column, oh ini admin column yang tadi ya. Oh, menu editor, sorry. Kita coba tutup aja semua yang lainnya.
Nah, di sini dashboard kita biarin aja, post-nya kita hidden. Gimana caranya? Ini ya, hidden. Nah, kalau dari WordPress sendiri nggak bisa di remove ya, bisanya di hide. Media kita pakai nggak ya? Karena tadi kita nggak pakai ya, uh, kita hidden juga. Misalnya kita mau pakai ya, kita tinggal tampilkan lagi ya. Pages kita juga nggak perlu, komentar kita juga nggak perlu, produk kita pakai, appearance kita nggak perlu gitu ya. Hidden juga, plugin plugin boleh lah ya untuk mengatur tadi plugin yang ada. User karena kita cuma pakai sendiri ya, ini ceritanya kita cuma pakai untuk bikin database sendiri di komputernya kita hapus saja. Tools juga kita nggak pakai. Settings kita pakai ya di sini ya. Dan ini juga tiap menu bisa nggak ya di hidden? Ya ini tiap menu bisa kita hidden ya. Misalnya kita nggak mau menu writing, reading, discussion, media, kita hidden semua yang nggak kita gunakan. Admin column dan menu editor kita biarin karena kita butuh ya buat ngedit-ngedit tadi ya. CPT UI-nya kita biarin, custom kita biarin, kita simpan. Nah, sekarang WordPress-nya kita jadi sesuatu yang cukup simple ya. Kita akan coba jadi lebih simpel lagi, kita coba akan hidden semuanya aja deh ya. Karena ini gunanya hanya untuk produk entry. Yang keluar di sini custom field kita hidden aja sekalian. CPT UI-nya kita hidden sekalian gitu ya. Terus settings kita biarin aja. Plugin juga kita hidden aja sekalian. Kita save. Nah, dan bisa kita lihat di sini ya, jadi cuma ada satu menu aja, produk dan setting. Kita juga bisa extend ini mungkin ke depannya ya. Kalau ada yang tertarik ya, kita bisa bikin custom post tab baru, mungkin activity atau uh, mungkin untuk entry pembelian atau penjualan gitu ya. Setiap kali kita beli barang, kita akan entry di situ dan otomatis akan mengupdate data yang ada di sini misalnya. Dan jadi ada activity log-nya ya, lognya stoknya berkurang, bertambah, dan harganya juga berkurang, bertambah, dan rata-rata dan lain sebagainya bisa kita bikin sistem seperti itu. Tapi tentunya itu membutuhkan coding ya, karena jauh lebih kompleks dan logiknya harus kita benar-benar pikirkan. Ya, tapi ya semoga ini bisa jadi sebuah pengenalan ya tentang betapa mudahnya atau betapa extendable-nya dari WordPress itu dan betapa bergunanya kalau kita mau bikin ya. Oh ya, satu lagi ya. Kalau untuk taksonomi ya di WordPress itu ya, kalau kita klik di grup ini ya, ini akan otomatis ke filter berdasarkan grupnya aja. Atau kita juga bisa klik yang ada di sini ya, grup, dan kita klik dari count-nya ada di sini, maka akan ke filter yang ada di admin ya. Nah, itu hanya akan terlihat yang pakaian aja. Sebenarnya kita juga bisa tambahkan filter di sini, tapi saya nggak tahu ada plugin atau nggak untuk ini ya. Mestinya sih ada kalau kita mau dicari. Oke ya, semoga ini bisa jadi sebuah pengenalan ya tentang WordPress, sistem post tab yang ada di WordPress dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang tertarik, tulis saja di komentar kalau ada yang ingin tahu ya detailnya seperti apa, database yang disimpannya di mana gitu ya. Kalau di WordPress itu sendiri, ya mungkin di lain video deh ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.